Duh, Mbak, Kenapa? aku kan belum jadi seorang ibu ya, cuman udah menikah. Nah, aku lagi mengumpulkan perspektif-perspektif nih dari working mom dan juga ibu rumah tangga. Nanti karena suatu saat kalau aku jadi ibu pasti aku akan mengambil keputusan itu kan. Kayaknya aku harus mengambil peran jadi working mom atau jadi full IRT aja. Nah, dari kacamatanya Mbak Riri sendiri nih, yang sebagai working mom, apa sih Mbak alasan Mbak Riri ngambil peran itu? Aduh, kalau soal itu sih alasan utama aku sih jelas pengen mandiri ya. Oke. Di samping BU sih. Kayak gitu. Iya nggak sih? Kita nggak bisa Pasti ya. munafik lah gitu. Intinya sih itu. Alasan emang aku bukan pengen nyepelein anak juga gitu dengan bekerja ini. Cuman ya kita bekerja juga untuk mereka kan. Kayak gitu sih. Oke. Nah, Mbak Riri udah berapa tahun sih Mbak jadi working mom Mbak? Aduh, kayaknya kelihatan tuanya dong gue. Kira-kira aja kali ya. Awal kerja tuh Awal kerja 2010. sebelum nikah kan pasti ya? Sebelum nikah ya? Nikah 2013 sih. Jadi udah 14 tahun lah ya gitu. Tapi so far dapat persetujuan suami kan untuk ambil peran ini? Iya sih, syukurnya suami juga bukan tipe yang ngelarang-larang, justru support lah kalau untuk soal lu mau ngembangin diri, mau aktualisasi diri, monggo. Wanti-wanti sih jelas. Jangan sampai nyepelin anak, ya itu jelas sih ada gitu. Yang penting kan itu ada support system ya. Ya itu dia. Nah, setelah perjalanan panjang dari tahun 2010 jadi wanita karir, apa sih Mbak suka dukanya? Terlebih sekarang kan Mbak Riri punya tanggung jawab nih di rumah. Ada 2 lagi kan, jagoan yang perlu perhatian ibunya gitu. Nah, suka dukanya nih, sukanya dulu deh. Sukanya jelas kita dapat duit duit sendiri ya, duit suami, duit kita sendiri gitu. Itu ya jelas ya, kita mau beli kebutuhan kita itu nggak perlu persetujuan suami lah gitu kan. Itu intinya. Kita juga bisa ngebantu ekonomi keluarga jelas, karena ya nggak bisa dipungkiri namanya rezeki ya nggak selalu ada kayak gitu. Ada saat rezeki ada pun kebutuhan juga yang nggak terduga itu banyak lah kayak gitu. Ya itu mungkin dari sukanya. Kalau untuk dukanya itu dilihat dari kayak pas anak sakit gitu loh. Jadi kadang kita lagi kerja dihubungin orang rumah gitu, wah ini sakit, waduh. Jadi pikiran tuh langsung kebelah, aduh gimana ini, kayak gitu deh. Ujung-ujungnya sih alhamdulillahnya selama ini aku dapet kantor tempat kerja itu yang ngedukung lah gitu, nggak mempermasalahkan. Misalnya aku ada izin mau anak sakit nih gimana ya, so far sih itu mengizinkan. Iya. Terus kalau dukanya, tadi ya dukanya kan sakit, kalau anak sakit. Terus pernah nggak sih si kecil nih rela kayak, ma jangan kerja di rumah aja? Sering lah itu dari anak pertama juga sering dapat perkataan kayak gitu. Misalnya kita mau berangkat kerja dinangisin dulu kayak gitu. Tapi pinter-pinternya kita aja. Misalnya kalau aku sih nanti ya kalau mama kerja kamu nanti jajan apa, mau beli mainan apa kayak gitu. Kayak gitulah. Tapi sejauh ini Mbak Riri enjoy ya ngejalanin peran ini? Enjoy banget, justru pas kita pandemi tuh. Justru itu jadi kayak gimana ya? Jadi satu pengalaman yang kita ada di rumah terus. Jadi agak mumet gitu. Justru pengennya keluar gitu, karena biasa di luar gitu kan. Ya so far sih enjoy sih. Oke. Nah, terus juga tadi kan bahas kantor ya, kantornya yang fleksibel, ngizinin segala macam. Nah, Mbak Riri tuh punya pertimbangan nggak, kayak misalnya, gue pengen kerja tapi mau kantor yang fleksibel, kantor yang nggak ada absennya, nggak 9 to 5 misalnya kayak gitu. Ada nggak pertimbangan itu? Kebetulan kan emang dari tahun 2010 juga aku udah nyeburnya itu udah langsung ke media ya. Jadi kalau secara kinerja dari job desk-nya sendiri itu memungkinkan untuk kita bisa fleksibel sih untungnya. Jadi menurut aku sih
Ya itu, kalau untuk pertimbangan jauh deket sih nggak apa-apa, nggak pernah masalah selama fleksibel dan atasan kita juga ngerti sih itu, alhamdulillah banget. Gitu. Iya sih benar, karena kan juga apa namanya, selagi bisa dikomunikasikan lah ya Iya, iya. sama kantor. Kita juga tahu prioritas kerjaan kita jalanin gitu. Di satu sisi kita juga tahu prioritas buat anak kayak gitu. Tapi ada ini nggak Mbak, kayak batasan kayak misalnya, oh ya gue target deh, gue mau jadi working mom sampai usia sekian atau sampai anak gue sekolah di jenjang ini gitu, ada nggak? Enggak, Jalanin aja sampai capek aja sampai selama masih ada uangnya kita jalanin ya, Bo. Selama tenaga dan pikiran kita dibutuhkan, bermanfaat ya kita jalanin aja. Banget deh. Wah, kayaknya seru banget ya jadi working mom. Tapi mungkin perlu digarisbawahi kali ya Mbak, semua ibu itu sama ya full. Yang full time mom juga justru keren lah. Iya. Sekarang juga kan full time mom udah bisa ngasilin duit dari rumah kan sebenarnya. Betul. Jadi nggak ada batasan lah buat perempuan berkarya sama ngurusin anak tuh hal yang berbeda. Iya, justru hebat lah kayak gitu, kita ada nilai plusnya dibanding laki-laki ya. Asik. Ya nggak sih? Emansipasi. Kesetaraan gender.